Baik, langsung saja Pak Lukman Edi bisa ditanggapi terhadap apa yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda. Bahwa memang Permenaker ini melampaui peraturan yang lebih tinggi dan juga tadi ada suara dari Mbak Nining Elitos. Ini kebijakan diam-diam, seharusnya mengurus hal besar seperti ini ada partisipatif. Silakan Pak. Pak Lukman Edi? Pak Lukman bisa mendengar suara saya? Pak Lukman? Sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Lukman Edi. Nanti kami akan minta pendapat dari Pak Lukman Edi setelah memperbaiki komunikasi kami. Pak Lukman Edi hingga saat ini masih belum bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya kami masih akan memperbaiki hubungan ataupun juga komunikasi dengan Pak Lukman Edi yang saat ini terputus. Ya, baik. Nah, ini mungkin kita juga akan minta pendapat dari Mbak Nining Elitos. Tadi menyinggung masalah mengenai kebijakan diam-diam. Bahkan kemudian, Mbak, kami juga sempat berbincang-bincang dengan anggota DPR Komisi 9. Ini tidak diajak bicara mengenai hal ini, mengenai Permenaker ini. Ada pendapat mengenai hal ini, Mbak Nining? Iya, makanya seringkali kita mengkritik kepada pemerintah gitu ya. Kita tidak alergi terhadap pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan, tapi harus bagaimana mendengarkan suara mayoritas agar kebijakan yang dikeluarkan itu tidak menjadi kritikan yang cukup keras bagi pemerintah. Karena seringkali ketika rakyat atau kaum buruh turun ke jalan dianggap hal-hal yang mengganggu, padahal yang membuat terganggu itu adalah dari pemerintah sendiri, karena berkali-kali undang-undang cipta kerja yang jelas-jelas sejak dari awal tidak partisipatif, tidak sesuai dengan bagaimana pembuatan perundang-undangan, tapi dipaksakan yang akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi undang-undang yang inkonstitusional, cacat formil kan gitu. Tapi di sisi lain pemerintah tetap ingin melahirkan berbagai macam kebijakan yang kemudian seolah tidak ada hubungannya, tapi itu sering dijadikan bahan untuk acuan kepada Undang-Undang Cipta Kerja kan gitu. Pemerintah bilang ini tidak ada kaitannya, tapi realitanya itu berkaitan dengan program yang ada. Baik. Padahal di Jaminan Sosial Nasional kita lihat kan BPJS sebagai badan penyelenggara dia nirlaba, dia bukan mencari keuntungan bisnis. Dia harus lebih kepada efektivitas, kehati-hatian, terus kemudian bagaimana peningkatan kesejahteraan dan perlindungan. Nah, kalau model kemudian Permen 02 ini justru tidak melakukan peningkatan kesejahteraan, justru tidak memberikan perlindungan, bagaimana mungkin gitu ya, buruh yang dalam kesulitan karena akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang sistem fleksibilitas, yang kemudian kontraknya semua hari ini boleh di-outsourcingkan gitu, buruh yang kemudian ter-PHK dalam 5 tahun, 7 tahun yang sudah mengabdi kepada perusahaan ketika mereka terdesak dalam kebutuhan hidup mereka untuk biaya pendidikan itu menjadi kesulitan semakin rumit. Padahal permen sebelumnya jauh lebih baik gitu memberikan uang secara tunai menunggu masa tunggu 1 bulan. Itu dikembalikan saja permen sebelumnya. Baik Mbak Nining, kita sepertinya sudah terhubung dengan Pak Lukman Edi. Pak Lukman sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Udah. Baik Pak Lukman, silakan diberikan tanggapan tadi. Karena lagi-lagi dinilai dalam proses pembuatannya ini tidak partisipatif, kebijakan diam-diam, bahkan juga melampaui peraturan yang lebih tinggi atau peraturan di atasnya. Silakan. Ya, kalau soal koordinasi dan melakukan komunikasi dengan organisasi buruh yang bergabung dalam tripartit misalnya, ketika pemerintah melakukan penyusunan permen ini, menurut saya itu debatable ya, karena ada sebagian buruh juga merasa diundang, merasa sudah ikut pleno dan lain sebagainya. Tapi sudahlah, kita tidak ngapain juga kita berdebat di soal proses ya. Sekarang soal substansi. Ya, tadi Bang Ferry Amsari bagus sekali ya. Saya ingin menjelaskan seperti ini, bahwa jangan anggap bahwa Permenaker 02 tahun 2022 ini bertentangan dengan Undang-Undang SDSN, karena Permenaker ini justru lahir karena ada amanah dari Undang-Undang SDSN, ya, yang ketika sebelumnya, ya, ketika ada Permenaker yang mengatur soal boleh mengambil JHT sebelum ketika ada PHK melalui Permenaker sebelumnya, itu kan kondisinya berbeda, ya.
PP yang muncul yang menjadi payung dari Permenaker sebelumnya itu kan digunakan ketika ada desakan dari buruh karena ketika PHK dan ketika pemutusan hubungan kerja ini belum ada diatur di dalam kebijakan pemerintah gitu. Sehingga kemudian atas desakan buruh pada saat itu dimunculkanlah PP oleh pemerintah agar diberikan payung, ya, sehingga JHT itu boleh diambil. Tapi kan itu temporer dan sifatnya itu adalah sifatnya diskresi. Ya, pasal itu muncul temporer dan diskresi. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan sebuah program yang untuk mengisi kekosongan aturan berkenaan dengan kalau buruh itu di PHK, diputus hubungan kerja di masa krisis, maka saya kira pasal itu secara otomatis kemudian bisa menyesuaikan. Nah, oleh sebab itu jangan kita pertentangkan antara Permenaker dengan PP ini, ya. Permenaker ini walaupun Permenaker itu dalam hierarkis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, ya, karena yang terakhir itu kan peraturan menteri tidak masuk. Nah, tetapi posisi hukumnya adalah dia ini adalah sebagai delegasi dari Undang-Undang SDSN sendiri, ya. Nah, jadi tidak ada pertentangan dalam soal ini, termasuk pasal berkenaan yang munculnya di dalam PP itu sendiri. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, saya kira ini bukan menghilangkan hak dari buruh. Buruh itu akan terima JHT-nya ketika dia berusia 56 tahun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu juga masih ada kesempatan bagi buruh untuk mendapatkan manfaat dari JHT. Misalnya ada ketentuan untuk perumahan sekitar 30%, kemudian ada untuk 10% lagi. Ya. Tetapi ini kan tetap harus diberikan perlindungan kepada buruh ketika usia tua, ketika usia 56 tahun. Masa ketika dia usia tua, usia 56 tahun, sudah tidak produktif, lantas tidak punya bekal sama sekali. Ini nggak boleh dihilangkan. Ya. Nah, untuk menutupi kekurangannya, kemudian pemerintah membuat program-program yang lain. Itulah muncul program JKP tadi. Saya kira jangan underestimate dulu lah terhadap program JKP, ya. Kita dorong, kalau perlu teman-teman buruh, teman-teman organisasi buruh mendorong agar JKP ini benar-benar baik programnya. Gitu. Baik. Nanti Mbak Nining Elitos bisa berikan pendapatnya, tapi sepertinya Pak Lukman Edi karena keterbatasan waktu hanya bisa bergabung hingga segmen ini saja. Terima kasih Pak Lukman Edi sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya. Kami akan bahas lanjutannya nanti, termasuk Mas Ferry Amsari bisa soroti apa yang dikatakan oleh Pak Edi tadi bahwa Permenaker ini justru lahir karena ada amanah dari Undang-Undang SJSN, dan kalau kemarin sempat menyinggung PP-nya itu termasuk yang temporer dan diskresi. Mas Ferry Amsari sudah senyum-senyum, saya yakin pasti punya pendapatnya sendiri. Kita akan bahas dan juga kita akan dengarkan nanti setelah jeda berikut ini. Di segmen terakhir ini langsung saja saya berikan kesempatan pada Mas Ferry. Ya, ada beberapa penjelasan dari Pak Lukman yang tidak tepat ya. Pertama, jelas Permenaker ini bertentangan dengan Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN. Buktinya sederhana, di dalam pertimbangan mengingat tidak disebutkan Undang-Undang SJSN, tapi undang-undang yang lain. Ya. Jelas, padahal Undang-Undang SJSN itu menjelaskan dan mengatur soal apa itu jaminan hari tua. Bahkan kalau kita lihat isi peraturan di Permenaker itu berseberangan dengan apa yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang SJSN yang mengatur bahwa buruh atau pekerja yang berhak menerima iuran jaminan hari tua adalah yang sudah menyetor 10 tahun. Nah, oleh Permenaker diubah ketentuan ini harus berumur 56 tahun, tentu sangat berseberangan. Jadi itu sebabnya Permenaker ini tidak mempertimbangkan Undang-Undang SJSN. Kedua, kalau ini bagian diskresi jelas secara keilmuan hukum tidak tepat. Diskresi itu atau azas kebebasan bertindak dari penyelenggara negara itu baru bisa dilakukan kalau tidak terdapat pengaturannya. Baik. Jadi ada masalah tapi dilihat peraturan hukumnya tidak ada, peraturan perundang-undangan tidak ada. Maka berhak kemudian penyelenggara negara mengeluarkan kebijakan tersendiri dengan prinsip atau azas kebebasan bertindak itu atau fresh Emerson atau dikenal diskresi itu. Nah, jadi tidak benar alasan yang seperti itu. Kalau kita lihat jelas dan terang bahwa Permenaker 02 tahun 2022 ini bertentangan dengan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan
sosial nasional. Baik. Yang kemudian kalau menurut saya cacat hukum tidak hanya bicara keterlibatan publik atau buruh, tetapi juga kesalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih aneh lagi kalau kemudian Permenaker ini sudah melewati proses harmonisasi di Kemenkumham. Ya. Karena harusnya Kumham akan melakukan harmonisasi, termasuk juga Setnek, ya, Mensesnek, melakukan upaya ini. Faktanya ternyata ini berbenturan. Baik. Artinya ada kesengajaan untuk berseberangan dengan isi atau pengaturan di dalam Undang-Undang SJSN. Baik, kita dapat poinnya, Mas Ferry. Mungkin terakhir penutup singkat saja, Mbak Nining. Apa yang diinginkan ataupun juga apa target rencana untuk berikutnya? Akankah kembali turun ke jalan dan juga bagaimana dengan gugatan tadi? Iya, pertama kami menyampaikan bahwa Permenaker ini adalah cacat hukum gitu ya, karena bertentangan dengan Undang-Undang SJSN. Kedua adalah memang sangat tidak partisipatif begitu. Terus yang ketiga adalah kita meminta agar dibatalkan Permenaker ini karena Permenaker sebelumnya tidak ada. Nah, yang keempat adalah kita menyerukan kepada seluruh serikat buruh, kita sedang melakukan konsolidasi, memang terjadi gelombang desakan-desakan untuk melakukan pembatalan. Kami kepada pihak pemerintah, hentikanlah melahirkan berbagai macam kebijakan yang semakin tidak berpihak kepada rakyat. Ya, baik. Mbak Nining Elitos, terima kasih sudah menyampaikan suara buruh melalui program ini. Semoga juga didengarkan menjadi masukan bagi pemerintah. Mas Ferry juga terima kasih sudah memberikan pandangan hukum mengenai bagaimana pembuatan Permenaker ini. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan kembali esok. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.